Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Faikotul Mafira. Di pertemuan pertama kali ini Ibu ditugaskan untuk membawakan pelajaran fikih. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen nama-nama kalian terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Ibu harap sebelum Ibu memaparkan materi pada hari ini, Ibu mengharapkan kepada anak-anakku semoga bisa memahami, mencermati apa yang Ibu akan jelaskan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan Ibu bawakan hari ini yang berjudul pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Wakaf sendiri memiliki pengertian menurut bahasa Arab, yaitu waqafa yaqifu waqfan, yang secara bahasa artinya berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, dasar hukum wakaf ini, Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan wakaf, namun banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari melakukan wakaf tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu was-sami'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang membutuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Nah, rukun wakaf sendiri yang pertama, wakif adalah orang atau organisasi yang mewakafkan. Nah, yang kedua, mauquf alaih atau nadhir, pihak yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauquf bih, harta atau benda yang diwakafkan. Nah, yang terakhir, keempat, sigot atau akad. Kita memasuki syarat wakaf. Yang pertama, syarat wakif perseorangan itu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang perbuatan hukum, nah, dan pemilik sah wakaf. Selanjutnya, syarat mauquf alaih atau nadhir. Itu syaratnya yang pertama Islam, balik dan berakal, sehat jasmani dan rohani, dan juga amanah. Nah, yang ketiga itu syarat mauquf bih, harta benda. Harta dan benda, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Harta yang diwakafkan adalah milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. Syarat sigot itu ialah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.
Selanjutnya, macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf ini yang pertama, wakaf ahli atau dzurri adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seseorang atau lebih dari satu. Yang kedua, wakaf umum atau khairi, ialah wakaf yang sudah sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan agama atau keselamatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Nah, dalam wakaf ini kita mendapatkan hikmah. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas dilimpahkannya karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan. Yang ketiga, dapat menuntaskan kemiskinan. Yang keempat, mengurangi keterbelakangan dan kebodohan. Dan yang terakhir, kelima, seseorang yang memberikan wakaf akan mendapatkan pahala yang terus-menerus walaupun ia sudah meninggal. Sekian materi yang Ibu bawakan. Ibu akan menyimpulkan hasil materi yang Ibu bawakan hari ini. Kita sebagai umat muslim wajib dan berhak untuk berbuat amal baik di dunia, sebab di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik kita. Sekian materi yang Ibu bawakan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata, karena kesalahan datangnya dari Ibu sendiri dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.